Laka tergandeng versus truk tangki mengakibatkan Pantura Pati Juwana macet 3 km. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kendal luncurkan program Ngoma. Forkompimjam Kedung Jati deklarasikan pemilu damai. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Kamis 14 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 truk terjadi di Pantura Pati. Akibat kecelakaan lalu lintas, kemacetan terjadi sepanjang 3 km, mulai dari Jalan Lingkar Selatan Desa Widoro Kandang hingga Jalan Raya Pantura Pati. Kecelakaan melibatkan truk tangki dan truk gandeng bermuatan gadung di Jalan Raya Pati Juwana, tepatnya di Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana. Polisi masih mendalami kronologi kejadian sembari mengatur lalu lintas dan proses evakuasi. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi truk lantaran ban depan truk terlepas. Kaurbin Ops Satlantas Polresta Pati, Ibda Muslimin menuturkan, imbas kecelakaan ini karung berisi gadung yang terjatuh dan berjajaran menutup bahu kiri jalan, membuat lalu lintas tersendat. Lepas ban itu dulu, kemudian setelah itu baru bagian gandengan bisa terangkat dengan derek. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa dievakuasi. Salah satu sopir truk Sugi yang hendak ke Juwana mengaku terjebak macet di Jalan Lingkar Selatan selama 30 menit. 1 kiloan lah. 1 kiloan. Cukup belakang panjang. Sampai mana Pak itu? Sampai jembatan ini. Oh, jembatan. Ini sudah lancar atau seperti apa Pak? Sudah lancar atau seperti apa? Ya ada mendingan lah ini. Kayaknya sudah jalan merambat. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri menyatroni salon kecantikan terekam CCTV. Pencuri berhasil menggondol kipas angin. Kasus pencurian terjadi di salah satu salon kecantikan di Desa Winong, Kecamatan Pati. Pelaku melancarkan aksinya menggeledah salon Rabu malam ketika salon tutup. Pelaku mengambil kipas dinding dan kipas genggam. Penjaga salon mengaku kecolongan lantaran tak menutup pintu belakang. Salah satu penjaga salon, Dina, menuturkan pencurian ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Penjaga salon menduga pelaku adalah orang yang sama. Itu pelakunya lewat pintu belakang, karena pintu belakang kan kadang kan lupa ngunci. Apesnya kita tuh lupa kunci, biasanya kunci. Terus kalau nggak ngasih kita sini juga nggak tahu akses belakang situ. Itu jadi kita nggak berpikir sampai sana gitu. Apa aja Mbak yang hilang itu Mbak? Kipas besar sama kipas kecil. Akibat pencurian ini, pemilik salon menderita kerugian Rp500.000. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke kepolisian. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus tersangka pencurian sepeda motor milik anggota Satpol PP di Komplek Balai Kota Semarang. Di hadapan polisi, tersangka mengaku mencuri sepeda motor untuk digunakan bekerja. Polisi meringkus tersangka saat berada di kawasan Pedurungan, Kota Semarang. Di hadapan polisi, tersangka yang mengaku bekerja sebagai kuli penambangan pasir di Magelang sengaja pulang ke Semarang mencari kendaraan untuk bisa dicuri dan dibawa ke Magelang untuk digunakan bekerja. Tersangka melakukan aksinya secara acak. Di Bekasi, Pak. Di Bekasi, Pak. Pasir. Oh, kamu kerja pasir? Iya, Pak. Yang mana? Pasir yang mana? Yang atas dari Magelang.
Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Aris Munandar menjelaskan tersangka merupakan residivis kasus pencurian dan baru keluar penjara pada bulan Oktober 2023 lalu. Modus yang digunakan tersangka yakni memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan, yakni mengambil kunci yang tertinggal di pintu pos penjagaan. Modus operandi dari pelaku adalah pelaku melakukan aksi pencurian saat motor sedang dalam keadaan diparkir dan ditinggal oleh pemiliknya. Atas perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Semarang dan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma.
Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Polemik pajak tambang ilegal terus bergulir. Para aktivis jaringan masyarakat peduli pegunungan Kendeng, JMPPK dan Bupati Rembang Abdul Hafid belum juga bertemu hingga saat ini. Seperti halnya salah satu warga Sukinah yang ingin bertemu dengan Bupati Rembang. Warga Tegal Dowo Rembang, Sukinah ingin mengadu kepada Bupati Rembang Abdul Hafid terkait dengan banyaknya tambang di lingkungan tempat tinggalnya. Dirinya juga merasa sedih setelah mendengar kabar akan adanya pajak untuk tambang ilegal. Wanita berusia 48 tahun tersebut mengaku siap bertemu Bupati Rembang dimanapun tempatnya. Sukinah mengaku kecewa akan janji-janji Bupati saat pencalonan dulu. Kalau saja nggak ditutup karena sudah melanggar ya. Itu kawasan lindung geologi, tapi yang ilegal kok malah akan ditarik pajak, kan yo aneh. Jadi walaupun mungkin orang-orangnya seperti ini paham logikanya, loh itu kok maling kok malah dijaluki bagi hasil, itu kepiye, kan seperti itu logikanya. Tapi memang kami dari rumah sudah berkomitmen, niat kami ke sini untuk ketemu Pak Kapet, Pak Bupati Rembang. Ketika dia tidak ada, ya seperti tadi, adanya kapan, siapnya kapan, kami akan tetap menunggu dan kami akan tetap sabar menanti sampai Pak Kapet datang, dan kalau tidak mau ya kami akan nguber terus, istilahnya seperti itu. Sukinah menambahkan pertemuan tersebut sangat penting dilakukan sebelum alam pegunungan Kendeng hilang oleh tambang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, memasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Brebes bersama relawan dan TNI Polri menyamakan persepsi kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, angin kencang, dan tanah bergerak di Brebes. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Harian BPBD Brebes, Nusi Mansur saat rakor kebencanaan. Menurut Nusi, kesiapsiagaan tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkan. Dalam upaya penanggulangan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi, dibentuklah 4 posko siap siaga bencana yang tersebar di daerah rawan bencana dan posko induk ada di kantor BPBD. Intensitas dari bencana
mudah-mudahan terus ya, belum ada ya. Jadi kami tugaskan para yang piket itu untuk mitigasi bencana di daerah-daerah supaya dia koordinasi dengan para pimpinan wilayah ya, atau tokoh masyarakat untuk mengetahui ancaman-ancaman yang ada. Seperti kemarin kan habis kemarau panjang, itu pasti ada rekahan-rekahan tanah, nah itu kita nanti isi dengan tanah-tanah supaya apa? Supaya tidak ketika ada hujan deras tidak memicu adanya longsor ataupun tanah bergerak. Diinformasikan sejak tahun 2022 hingga November 2023, BPBD Brebes mencatat telah terjadi 396 kali peristiwa bencana alam. Bencana alam didominasi tanah longsor dan banjir, angin kencang dan tanah bergerak. Untuk musim penghujan kali ini, BPBD Brebes menyebut sudah terjadi bencana tanah longsor di wilayah Brebes Selatan, serta kejadian bencana angin kencang di wilayah Brebes Utara dan Tengah. Salah satu penyebab terjadinya tersebut disinyalir oleh hutan yang berada di lereng barat Gunung Slamet telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kendal meluncurkan program Ngomah. Program ini bertujuan untuk mengantisipasi munculnya permukiman baru yang tidak tertata dan menimbulkan kekumuhan. Program Ngomah ini merupakan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni serta penunjang kawasan ekonomi khusus Kendal. Kabid Perumahan Rakyat Disperkim Kendal, Zia Hawari Hudaya menjelaskan, pihaknya menyiapkan peta lahan berbasis Geographic Information System atau GIS bagi pengembang dan masyarakat yang membutuhkan hunian yang sesuai dengan tata ruang. Tujuannya agar tidak terjadi kekumuhan akibat adanya kawasan permukiman baru. Sedangkan lokasi pengembangan hunian baru nantinya akan diprioritaskan pada lahan yang masih berada di radius 15 km dari kawasan industri seperti Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kendal, dan Patebon. Targetnya sampai tahun 2025 bisa menyediakan minimal 40.000 unit rumah. Kerja utama dari Disperkim yaitu terkait dengan capaian rumah layak huni. Ini harapannya nanti karena di KIK ini sendiri targetnya ada 20.000 tenaga kerja. Nah, ini harapannya kita bisa memenuhi seluruh dari kebutuhan hunian tersebut. Walaupun kita juga menyiapkan pendataan preferensi hunian bagi tenaga kerja, jadi mereka siapa yang akan membeli rumah melalui KPR, kemudian melalui rusunawa atau rumah sewa, ini kita sudah ada data-datanya sehingga nanti ini ke depan demand ini harapannya bisa ada supply dari sisi pengembang. Jadi nanti dari sisi supply dan demand akan kita persiapkan sehingga nanti tidak muncul kekumuhan-kekumuhan seperti yang ada di kawasan industri di tempat-tempat lain. Mungkin itu. Sementara itu, Ketua DPD Himpera Provinsi Jawa Tengah, Sugiyatno, mengapresiasi penyiapan GIS karena akan mempermudah untuk mengetahui tanah-tanah yang bisa digunakan untuk perumahan, industri, dan lainnya. Ada disiapkan infrastrukturnya, jalannya, drainasenya, listriknya, airnya, nah ini semua terkait. Tidak bisa hanya berdiri sendiri atau berjalan sendiri-sendiri. Maka semua dinas, semua instansi dari asosiasi perumahan, dari asosiasi yang lain bisa jadi diskusi untuk menata itu. Gitu. Sugiyatno menegaskan dari GIS tersebut bisa diketahui fungsi lahan, sekaligus penyiapan infrastruktur seperti jalan, drainase, kebutuhan listrik, dan air semuanya harus terintegrasi. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Forkompimcam Kedung Jati deklarasikan pemilu damai. Berita selengkapnya hadir usai jeda berikut ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan.
membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Forum Komunikasi Kecamatan atau Forkopimcam Gedung Jati Grobogan bersama komponen penyelenggara pemilu menggelar deklarasi pemilu damai 2024. Deklarasi diawali dengan membacakan ikrar damai, pelepasan sepasang merpati, balon warna-warni, dilanjutkan penandatanganan kesepakatan pemilu damai. 1. Melaksanakan pemilu tahun. Deklarasi diawali dengan membacakan ikrar damai oleh para peserta di halaman aula kecamatan. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan sepasang merpati dan balon warna-warni sebanyak 18 buah sebagai lambang jumlah partai, serta 12 buah balon warna-warni sebagai lambang jumlah caleg yang ada di Gedung Jati. Pelepasan sepasang merpati sebagai lambang kebebasan, kedamaian, dan cinta. Dengan harapan pemilu 2024 mendatang berjalan aman dan damai. Penyelenggara pemilu dan masyarakat berkomitmen untuk menciptakan pemilu tahun 2024 dengan kondisi aman dan damai. Melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan juga netralitas dari teman-teman ASN dan juga yang lain, sehingga benar-benar pemilu di Gedung Jati berjalan dengan aman, jujur, dan adil. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan pemilu damai oleh Forkompimcam, komponen penyelenggara pemilu dan juga seluruh perwakilan partai peserta pemilu. Deklarasi pemilu damai tersebut diharapkan agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan aman, adil, dan damai. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raden Sujati Purwodadi Grobogan menyiapkan bangsal khusus untuk pasien caleg pemilu 2024 yang mengalami depresi atau gangguan jiwa. Pihak rumah sakit menyediakan penanganan medis komprehensif dengan tenaga medis, dokter psikolog, psikiater, dan layanan home care. Pihak rumah sakit menyediakan 11 ruangan di bangsal kelas VIP dengan pelayanan tenaga medis dan dokter psikolog secara maksimal. Layanan home care dan perawatan medis oleh dokter psikolog berupa konseling yang akan mendeteksi seberapa serius gangguan jiwa. Dari diagnosa awal konseling, tim medis akan menentukan rujukan rawat inap atau hanya terapi obat dari resep yang direkomendasikan psikiater. Kemudian ada psikolog satu. Kemudian juga ada dokter-dokter yang lain yang mungkin apabila dibutuhkan siap untuk melayani. Pihak rumah sakit berharap bagi keluarga pasien depresi khususnya caleg gagal untuk tidak malu melakukan konsultasi dengan dokter. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 119 siswa sekolah dasar dan pegawai tidak tetap mendapatkan santunan dari Basnas melalui unit pengumpul zakat Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Patebon Kendal. Diharapkan santunan ini bisa membantu meringankan beban penerima. Basnas Kendal menyalurkan santunan untuk 119 orang di lingkungan pendidikan. Dari 119 tersebut, rinciannya 87 siswa sekolah dasar dan 32 pegawai tidak tetap seperti penjaga sekolah dan guru tidak tetap. Masing-masing besaran santunan Rp300.000 untuk siswa dan Rp700.000 untuk pegawai tidak tetap. Salah satu penjaga sekolah dasar negeri 2 Purwosari Patebon, Ahmad Romani, merasa senang mendapatkan santunan.
Rencananya uang tersebut akan digunakan sebagai tambahan modal usaha jualan di sekolah. 1 orang, terus siswa 3 orang. Mas, harapannya seperti apa dengan dapat bantuan seperti ini? Harapannya tahun kedepannya bisa didapatkan lagi biar nambah-nambah dari uang sabda di sekolahan. Koordinator UPZ Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Patebol Kendal, Sri Kuswardani, mengatakan tahun ini jumlah penerima lebih banyak dibanding tahun lalu. Kalau ada lagi gantian tentunya gitu. Seperti itu. Yang lain mereka lagi tidak apa-apa. Iya, tidak apa. Karena kami minta data itu dari kepala tahun sekolah. Berubah datanya atau tambah atau berkurang, Bu? Untuk datanya tahun ini sama tahun lalu itu ya ada yang masih tetap anak itu, ada yang ganti. Kalau jumlahnya sekarang? Jumlahnya ini lebih sedikit Pak, karena ini mustahid yang kita berikan itu lebih banyak. Ketua Basnas Kendal Samsul Huda mengatakan kegiatan ini dilakukan tiap tahun. Zakat ini hasil dari pengumpulan zakat para guru di wilayah Kecamatan Patebon. Setelah disetor ke Basnas akan dikembalikan 50% dan disalurkan pada mustahik atau penerima zakat. Senilai 48.500.000. Jadi uang yang masuk ke Basnas itu dihitung ada berapa dari UPZ Korwil, kemudian 50% masuk ke sini lagi didistribusikan kepada para mustahik di lingkungan di pendidikan dasar di Kecamatan Patebon. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sekitar 150 anak-anak dari Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri Rembang melakukan long march di Jalan Pemuda Rembang. Aksi ini dilakukan untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional, memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa anak berkebutuhan khusus mempunyai kelebihan. Bapak, Ibu, guru memposisikan diri. Dengan mengenakan pakaian adat, siswa SLB ini berjalan bersama di sepanjang Jalan Pemuda. Hal ini dimaksudkan agar siswa SLB Negeri Rembang mengenal budaya dan adat yang ada di Indonesia. Kepala SLB Rembang Mumpuni Hartinjung Puji Astuti mengatakan, dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional mereka diajak unjuk kebolehan di depan masyarakat umum, sekaligus memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa anak berkebutuhan khusus mempunyai kelebihan. Anak bisa dikenal kebisaannya, bukan keterbatasannya. Anak-anak juga memahami tentang budaya Indonesia. Kemudian pelajaran-pelajaran yang telah kita berikan bisa berguna bagi dirinya sendiri atau bahkan untuk orang lain. Mumpuni berharap nantinya anak-anak SLB dapat dikenal dengan kelebihannya, bukan hanya dengan kekurangan atau keterbatasan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebelum Jateng hari ini berakhir, berikut rangkuman berita dalam Flash News CHI. Seorang pencuri menyatroni salon kecantikan terekam CCTV. Pencuri berhasil menggondol kipas angin. Polisi meringkus tersangka pencurian sepeda motor milik anggota Satpol PP di Komplek Balai Kota Semarang. Di hadapan polisi, tersangka mengaku mencuri sepeda motor untuk digunakan bekerja. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 truk terjadi di Pantura Pati. Akibat kecelakaan lalu lintas, kemacetan terjadi sepanjang 3 km, mulai dari Jalan Lingkar Selatan Desa Widoro Kandang hingga Jalan Raya Pantura Pati. Polemik pajak tambang ilegal terus bergulir. Para aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK dan Bupati Rembang, Abdul Hafid, belum bertemu hingga saat ini. Seperti halnya salah satu warga Sukinah yang ingin bertemu dengan Bupati Rembang.
Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya, Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.